Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam dan bahagia. Dengan 11 TKR 2. Oke. Sebelumnya Pak Guru ucapkan selamat datang kembali di lab PMKR 1. Ini pertemuan yang ke-14 kalau nggak salah ya. Ya. Selamat datang kembali. Oke, sebelum dimulai untuk kegiatan hari ini, silakan salah satu untuk memimpin berdoa. Mas Reza, ketua, ya. Silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pak Guru absen dulu ya untuk kehadirannya. Nyai Tri Astuti. Oke. Muhammad Indra Ilyasin. Nah, gimana kabarnya Indra? Ada sehat? Ya. Tadi udah sarapan belum? Ya. Untuk hari ini nanti kita akan mempelajari materi baru. Kalau kemarin materinya tune up ya, kalau tidak salah ya. Ya, kemarin tune up. Berarti untuk hari ini nanti kita masuk ke materi baru yaitu sistem pendingin. Sistem pendingin. Bahwasanya yang namanya kendaraan, coba Pak Guru pengen tanya dulu pada kalian. Nah, menurut gambaran Anda, ya, nanti tolong dijawab yang ya bebas dalam artian sesuai dengan pendapat kamu. Coba, Nek, menurut kamu, kenapa sebuah kendaraan, baik mobil, motor, atau kendaraan yang lainnya, itu memerlukan yang namanya sistem pendingin pada kendaraannya? Kira-kira kenapa? Cung, yang bisa ngacung, coba. Siapa namanya? Rehan. Kata Rehan karena untuk menjaga temperatur mesin. Menjaga dari apa? Dari overheating. Oke ya. Kendaraan atau mobil, motor itu kalau tidak ada sistem pendinginnya, saya yakin akan berakibat fatal karena bisa mengalami yang namanya overheating. Overheating adalah panas yang berlebihan. Memang yang namanya kendaraan itu harus panas, mesinnya harus panas. Temperaturnya harus panas, tapi panas pada panas standar dalam artian suhu kerja. Tidak boleh terlalu rendah, dingin, tidak boleh terlalu panas. Jadi diantaranya adalah kenapa? Itu karena satu untuk menjaga temperaturnya, yang berikutnya adalah untuk menciptakan suhu kerja, Mas. Ya. Motor, mobil, kendaraan itu kalau tidak panas ya tidak beroperasi. Berarti mandek. Ya enggak? Yo panas. Tapi tolong panasnya itu biar stabil, yaitu suhu kerjanya. Maka memerlukan yang namanya sistem pendingin. Untuk di dalam sebuah teknik atau menjadi seorang teknik, yang perlu diperhatikan ada 3 hal ini, Mas. Ini yang perlu diperhatikan. Ini yang lagi dibentuk, dibina oleh sekolah kita pada kelas industri itu. Ya, makanya tolong silakan Anda siapkan sejak awal, ya. Minimal Anda nanti setelah 3 tahun atau 2 tahun ke depan, nanti setelah tamat kelas 12 Anda sudah siap pakai. Nah, bagaimana caranya? Minimal Anda siapkan ini dulu. Ini yang lagi diprogramkan di kelas industri. FMD-nya harus oke dulu. Perusahaan sekarang juga seperti itu. Perusahaan sekarang tidak memilih calon karyawan sing pinter-pinter tok. Ya. Kalau yang namanya keterampilan itu bisa digali, bisa dipelajari. Tapi kalau karakter kerja, budaya kerja itu sulit. Ya, makanya sekolahan kita itu kelas industri itu yang ditekankan adalah FMD-nya. Ada yang tahu FMD kepanjangan apa? Coba. Fisik, mental, disiplin. Oke, siapa namanya? Kobul. Hah? Oke, Kobul. Tepuk tangan buat Kobul. FMD, betul Mas. Fisik. Terus? Mental, satunya? Disiplin.
Ini, kalau 3 unsur ini sudah ada pada diri Anda atau diri kita, insya Allah nanti Anda bisa menyesuaikan diri, bisa beradaptasi. Ini materi terkait dengan sistem pendingin, ya, yaitu yang terdapat di dalam sebuah kendaraan. Minta tolong diamati, dilihat, dicermati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja sistem pendingin air pada mesin. Silahkan perhatikan dengan seksama. Perhatikan. Sebelum saya jelaskan mengenai cara kerja sistem pendingin air, berikut ini merupakan komponen-komponen sistem pendingin. Yang pertama ada termostat. Termostat. Ya, termostat itu kalau sesuai dengan gambaran itu keran otomatis. Keran otomatis yang membuka dan menutupnya berdasarkan termos atau panas ya. Letaknya di mesin. Lanjut, diperhatikan dulu ya. Lalu selang radiator. Lalu ada tutup radiator. Perhatikan ya, nanti diamati. Selanjutnya ada radiator. Bisa dicatat. Selanjutnya ada kipas pendingin, ada pompa air, dan reservoir. Cara kerja sistem pendingin dibagi menjadi 2, Perhatikan. yaitu saat mesin masih dingin dan saat mesin sudah panas. Saat mesin masih dingin, termostat dalam kondisi tertutup. Karena termostat baru akan terbuka jika suhu air pendingin sudah mencapai sekitar 90 derajat Celcius. Dengan menutupnya termostat, maka saluran menuju radiator juga tertutup atau tidak terhubung, sehingga cairan pendingin hanya bersirkulasi di dalam mesin. Perhatikan. Ini sirkulasinya ya yang Hal ini bertujuan supaya suhu kerja mesin cepat tercapai. Berdasarkan pengamatan, ada yang bisa menyimpulkan? Yang pertama, komponen. Kemarin tadi ada berapa komponen? Coba ada yang bisa menyebutkan? Coba, ada yang bisa menyebutkan enggak? Salah satu komponen apa aja? Termostat, coba tunjukkan mana yang termostat. Ya, maju, dikasih tanda ini. Coba, enggak apa-apa. Termostat. Tulis nduk, termostat gitu ya. Di situ dikasih anak panah, thread gitu. Ya. Enggak masalah, ganti yang ini. Nah. Termostat. Oke, ya. Ada radiator, terus ada termostat, ada selang radiator atau di situ ada 2, atas sama bawah, upper sama lower. Terus di situ juga ada water pump. Water pump itu pompa air, di mana fungsinya untuk menyedot dan mensirkulasikan, mendistribusikan dari radiator menuju ke water jacket. Water pump itu ya. Water jacket mana water jacket? Water jacket adalah ini, lubang-lubang yang mengelilingi di dalam sebuah blok silinder. Itu kan ada lubang-lubang kecil ya. Jadi air radiator nanti air pendingin itu sirkulasi di dalam sebuah water jacket. Ada gambaran terkait dengan cara kerja radiator atau sistem pendingin ya? Ada? Oke. Ada yang ditanyakan sebelum kita melanjutkan lagi? Bahwasanya yang namanya sistem radiator atau sistem pendingin itu adalah sebuah sistem kerja di dalam sebuah kendaraan untuk menjaga suhu kerja biar tercipta pada suhu kerja terus ya, dan menstabilkan suhu kerja biar tidak terjadi yang namanya overheating. Maka di dalam sebuah sistem pendingin itu tidak boleh mengalami yang namanya kerusakan-kerusakan atau yang lainnya, karena amat fatal sekali
ketika di dalam sebuah kendaraan atau mobil sistem pendinginnya itu rusak atau mengalami kendala yang berakibat nanti bisa mengalami yang namanya overheating. Kalau overheating berbahaya sekali. Pak Guru pernah mendengar informasi itu ada mobil di Jakarta R3 New baru, ya, nggak tahu mungkin itu teledor. Makanya Anda ketika mau bepergian jauh, tolong dicek volume pada air radiatornya. Jangan sampai tidak dicek, karena yang namanya pemakaian, apalagi kalau mobil rental itu Mas, mobil rental kan berbahaya sekali. Yang pakai tidak kita dok, ya enggak? Mungkin habis dipakai ke Jakarta, Surabaya, tembe mandek, nangkwe terus diselang. Mungkin orang itu ya enggak? Jadi tidak berhenti, tidak pernah ngaso mobilnya. Maka selalu waspada ketika Anda nanti menggunakan sebuah kendaraan, apalagi itu mobil rental, apalagi Anda seorang teknisi, ya, seorang teknisi, Anda seorang teknik otomotif miring, ya minimal Anda bisa menjaga, merawat, memperbaiki mobilnya sendiri. Sekarang Pak Guru akan tampilkan yang namanya pekerjaan di dalam sebuah sistem radiator, sistem pendingin. Nanti ada pemeriksaan ya. Di antaranya kita memerlukan yang namanya satu buah alat. Cara menggunakan radiator tester ya, atau radiator cup tester ya. Ya diperhatikan dulu aja, diperhatikan dulu. Di sini kita lihat spesifikasinya, tutup radiatornya. Yang namanya sistem pendingin itu tidak boleh mengalami yang namanya kebocoran. 1,1 bar tekanannya ya. Alat yang dipakai untuk mengecek sebuah kebocorannya adalah radiator tester sama radiator cup tester. Oke, kita buka. Perhatikan. Kita pilih tutup yang Itu sesuai. adalah standar spesifikasi tekanan pada radiator ya. Ya ini, di sini dalam tutupnya mesti ada itunya, ada tulisannya. Alatnya. Nah, sekarang perhatikan bagian skala di sini. Itu namanya adapter. Sebagai gantinya tutup radiator yang dihubungkan dengan radiator tester. Sampai menunjukkan skala 1,1. Nah, jika tekanannya tidak turun, berarti radiator tidak terjadi kebocoran. Jika tekanan turun, berarti terjadi kebocoran. Nah, kalau tekanan turun, Ya, kita bisa dipompa, memeriksa di bagian dikasih sebuah selang-selang. tekanan pada radiatornya Kemudian, sampai ukuran spesifikasi yang terdapat di dalam di bagian tutupnya. radiator, Ya, nanti kalau sudah Anda apakah ada yang amati, bocor? ya kurang lebih durasi 5 atau 10 menit, Nah, Anda kalau amati. tidak ada yang bocor, Kalau indikator berarti jaringnya kebocoran itu kemungkinan tetap terjadi di bagian tidak mengalami motor penurunan, jaket di dalam, berarti atau menunjukkan di bahwa bagian di dalam gasket. sistem radiator Nah, itu selanjutnya tidak kita mengalami lepas, sebuah kita kemboskan dulu. kebocoran. Kita Tapi ketika lepaskan Anda tekanannya. perhatikan kok jarumnya Nah, muncul, selanjutnya ini kan kita otomatis naikkan. ada temperatur, ada tekanan yang berkurang ya enggak? Kan logikanya bos, bocor. Gampang. Ini kita lepas. Ini seperti pompa jangan ya mas. Tadi Pompa adalah mau ngasih cara tekanan pada cara radiator, jadinya memeriksa pompa. kebocoran Radiator tes. radiator Kayak tester. pompa kayak gitu. Selanjutnya kita sekarang memeriksa cara kerja dari tutup radiator menggunakan radiator cup tester. Ketika mesin menyala, harus bisa mempertahankan tekanan pada radiator sebesar 1,1 bar. Tujuannya apa? Yaitu untuk menaikkan titik didih air sehingga air tidak menguap pada suhu 100 derajat Celcius. Kita tekan. Nah, ditekan berapa kali pun, ini harus mempertahankan pada tekanan sekitar 1,1 bar. Radiator harus bisa Ya. membuka dan bisa menahan. Jadi, Ya. nah kalau ini berarti Makanya masih dicek bagus. dengan menggunakan Nah, radiator misalnya kita cup tekan seperti ini, kok ini naik terus, berarti sudah jelek. Atau kalau misal baru sampai 0,5 kok sudah bocor, berarti juga sudah jelek. Paham? Oke, sebelumnya sebelum kita melaksanakan praktek, Pak Guru akan ngasih gambaran dulu terkait dengan permasalahan yang ada di dalam sebuah sistem pendingin. Ini biasanya permasalahan yang ada di dalam sebuah sistem pendingin seperti ini, Mas. Misalkan Pak Guru punya sebuah kasus. Kita punya satu buah cerita atau permasalahan. Pada suatu ketika si Holcon dan kawan-kawan sedang mengendarai mobilnya menuju ke Magelang. Anda tahu Magelang? Magelang itu kalau tidak salah di bagian Kramayudan apa itu ya. Itu ada bagian yang nanjak kan. Dilala pas posisi bagian nanjak, tiba-tiba mobilnya si Holcon yang lagi dikendarai itu berhenti. Dilegudak. Macet gancet dilala, ya enggak? Terus setelah diamati ya, melihat sensor temperatur yang ada di dalam dashboard mobilnya itu, temperatur sensornya ya, itu menunjukkan di angka overheating, yaitu di bagian ini. Melihat sensornya yang ada di kap mobil itu kok
temperaturnya adalah di overheating, di H. Kalau di E itu adalah suhu kerja, tata tangan. Tata tangan itu suhu kerja, ke bawah. Kalau yang H itu terlalu overheating. Biasanya kendaraan kita kalau lagi berlaju kendaraan itu ketika sedang atau lagi suhu kerja itu posisi jarumnya ini di angka E ini. Ya, itu sudah melebihi angka E. Berarti kan menunjukkan bahwa temperatur suhu mesin pada kendaraan yang lagi dikendarai itu pada kondisi overheating atau panas. Ya enggak? Dibuktikan lagi ketika diturunkan melihat bagian mesin itu keluar apanya? Asapnya seperti itu. Mobilnya mandek jelegedeg, melihat temperaturnya sensornya itu di overheating, di H temperatur panas, barang diteliti, kabeh dibuka, jebule kemebul asap akeh. Ya enggak? Berarti kan menunjukkan bahwasanya mobil yang lagi dikendarai itu mengalami sebuah panas yang berlebihan atau overheating. Nah, nanti silakan tugas Anda nanti tolong dicerna, dianalisa ya, apakah penyebabnya dan tolong cari solusinya bagaimana. Ketika tidak tahu, nanti Pak Guru kasih kesempatan Anda untuk referensinya bisa menggunakan Google, bisa menggunakan HP atau menggunakan buku panduan. Yang penting ini salah satu contoh permasalahan yang kita terapkan di dalam sistem pendingin ini. Paham sampai sini? Kalau udah paham, Pak Guru bagikan kelompoknya. Muhammad Qabul. Oke. Nur Aisyah. Kanan Do, belakang. Ini kelompok 1 ya Do ya. Kelompok 2 Raditya. Sini Radit, sini. Enggak apa-apa sini ya. Kasih jarak. Oke. 1 2 3 4. 1 enggak berangkat ya. Oke. Ini berarti nanti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Ini adalah LKPD, silakan nanti diisi untuk panduan praktenya. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3, ini untuk kelompok 4. Coba Anda dibuka. Pak Guru kasih tahu cara pengisiannya dulu. Anda buka, halaman pertama nanti ini diisi ya. Diisi nama, diisi kelas ya, kelompok sesuai dengan kelompoknya 1, 2, 3, 4, dibalik lagi. Nanti silakan di sini dilengkapi, di situ ada alat dan bahan. Nanti silakan alat apa yang Anda gunakan nanti silakan diperhatikan, dicatat di sini ya. Kalau kamu menggunakan kunci ya gunakan kunci apa, kunci berapa, ukurannya apa, jenisnya apa. Terus setelah selesai praktek kembalikan semua alat dan bahan seperti semula. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, ini nanti kelompok 1 pakai mesin yang ini, kelompok 2 pakai yang mesin yang ini, kelompok 3 pakai mesin yang ini, kelompok 4 nanti bisa menggunakan stand mobil enggak apa-apa. Selamat mengerjakan, bubar barisan, siapkan tempat kerjanya, siapkan alat kerjanya masing-masing. Hati-hati, jangan lupa keselamatan kerja selalu diperhatikan. Anda diskusikan dari hasil lembaga KPD kamu sudah terisi. KPD kamu sudah terisi dan hasil lembaga aturannya adalah permasalahan yang tadi Pak Guru share ya. Silakan Anda cari informasinya. Silakan Anda cari informasinya. Silakan ambil Anda dipakai. Oke, ya sudah selesai. Mau berapa bisa dipresentasikan dulu? Hal ini menyebabkan pengerjaan radiator menetes dan membuat suhu mesin jadi lebih panas.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Yata Walimayaka. Ingin bertanya cara mengatasi mesin mobil overhead. Mobil overhead bisa dilakukan dengan satu, matikan mesin. Cara memperbaiki mobil overhead yang pertama adalah dengan mematikan mesin mobil. Segera matikan mesin ketika mobil sudah memberikan tanda-tanda mengalami overhead. Evaluasi sistem pendingin. Terus tinggal diklik ya, itu yang pilihan ganda silakan dikirim di kita menyapa dulu di Google Volume. Yang hari ini belum membawa HP nanti bisa diakses ketika Anda sudah siap ya, boleh nanti siang, nanti malam atau besok juga ada Bapak. Selesai kita siap-siap untuk berkemas. Ada yang bisa selesai? Oke, kalau sudah silakan dikirim. Terus HP-nya ditaruh di saku. Kesimpulannya adalah bahwasanya yang namanya sistem pendingin itu pada sebuah kendaraan atau mobil atau motor itu amat penting sekali peran aktifnya yang kedua untuk mengantisipasi biar nanti tidak terjadi yang namanya overheating. Maka dari itu tolong Anda sebagai seorang mekanik, seorang teknik, hendaklah Anda bisa minimal satu lah tahu bagaimana cara memodifikasikan, bagaimana cara merawat sebuah sistem pendingin yang ada di dalam sebuah kendaraan. Minimal satu untuk menjaga dan memodifikasikan mobil kita masing-masing atau kendaraan kita masing-masing ketika kita punya sebuah kendaraan ya. Itu untuk kesimpulan hari ini, dan tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, selalu belajar. Oke, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Silakan sebelum pulang salah satunya untuk dipimpin berdoa menurut kepercayaan ketuanya ya Mas Reza, silakan untuk dipimpin berdoa dulu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kegiatan belajar hari ini. Semangat, anak-anakku yang hebat semuanya. Semoga kedepannya lebih baik lagi, lebih serius lagi, lebih aktif lagi ya. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat dan penuh berkah buat kita semuanya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.